Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, gua ingin berbicara terkait dengan kemungkinan profil-profil atau pemain seperti apa yang akan didatangkan oleh Manchester United di musim panas nanti, di mana disebutkan bahwa Manchester United ini akan bergerak secara aktif, akan bergerak secara mungkin agak sedikit, ya mungkin sama besarnya dengan musim panas kemarin ya. Melihat apa yang dilakukan di musim dingin juga hampir sama dengan musim dingin musim lalu. Manchester United sangat berhemat di musim dingin dengan tujuan akan melakukan pergerakan yang lebih aktif di musim panas nanti. Nah, terkait dengan hal tersebut, kira-kira akan seperti apa nih? Posisi gue sudah pernah bahas ya, bahwa memang ini disebutkan oleh Fabrizio Romano, paling tidak ada dua posisi yang menjadi prioritas dari Manchester United. Posisi striker, penyerang depan, lalu posisi gelandang serang, dan mungkin posisi back. Apakah itu back tengah? Menurut gue akan ke back tengah juga, dan juga back sayap kanan mungkin ya, kabar dari Quenda ya kan. Mungkin juga akan pemain tengah. Kayaknya posisinya banyak banget ini, tapi menurut gue prioritas tetap ada di depan dan juga ada di justru kalau gue melihat justru akan ada di tengah dan juga di center back. Kenapa? Karena Lindelof akan cabut, lalu Johnny Evans akan cabut. Manchester United bermain dengan 3 center back, artinya kebutuhan atas kedalaman squad dari posisi center back itu juga tinggi. Karena biasanya bermain dengan 2 center back kan, ini 3 center back otomatis akan lebih besar di sana. Posisi lini tengah, Eriksen, Casemiro akan cabut, tapi menurut gue ya bisa juga diambil dari pemain akademi, pemain muda, itu juga merupakan opsi ya. Tapi itu dari posisi bagaimana profil dari pemain yang akan didatangkan oleh Manchester United. Kalau melihat dari pergerakan, langsung aja nih, dari pergerakan Ineos di 2 jendela transfer musim panas kemarin Ineos sudah terlibat loh ya. Dan bursa transfer musim dingin kali ini Manchester United mendatangkan Patrick Dorgu juga kan ya, dan juga Eden Hazard. Nampaknya nomor 1 yaitu usia nampaknya kan pemain usia muda menurut gue. Untuk transfer musim panas nanti akan diprioritaskan pemain usia muda. Sir Jim Ratcliffe tahun lalu ya, salah satu wawancaranya pernah mengatakan kalau Manchester United tidak memiliki pemain dengan valuasi yang tinggi, 100 juta ya, valuasi seperti itu hampir tidak ada. Lalu dia membandingkan dengan Real Madrid. Dan dia juga mengambil contoh-contoh apa yang dilakukan oleh Real Madrid. Salah satunya adalah Real Madrid berinvestasi ke pemain-pemain muda, ke talenta-talenta muda, ke potensi-potensi muda. Dan menurut gue itu yang akan dilakukan oleh Manchester United. Leny Yoro kemarin didatangkan musim panas, 18 tahun. Ugarte 23 tahun. Joshua Zirkzee 23 tahun. Patrick Dorgu 20 tahun. Eden Hazard 18 tahun. Jadi memang pemain-pemain muda. Memang ada pemain-pemain yang agak sedikit lebih senior ya. Matthijs de Ligt misalnya 25 tahun, Nocer Mazraoui 26 tahun. Tapi menurut gue perimbangannya akan seperti itu. Pemain muda yang memiliki potensi dengan kemungkinan harga juga yang tidak terlalu tinggi ya. Dan ada juga peluang misalnya pemain yang memang namanya tuh bukan nama yang biasa kita dengar gitu untuk pemain muda ini. Jadi memang talenta-talenta yang dalam tanda kutip agak tersembunyi. Itulah kenapa misalnya Christopher Vivell direkrut ya kan oleh Manchester United sebagai bagian dari tim recruitment, terutama untuk mengidentifikasi talenta-talenta muda tersebut. Dan bagaimana terkait dengan pembangunan squad, menurut gua Ruben Amorim yang ingin punya intensitas tinggi di permainan yang disajikan di atas lapangan ya, nampaknya pemain muda profilnya lebih cocok menurut gue seperti itu. Tapi apakah ada resiko? Ya tentu saja ya, mereka masih muda, ini Liga Inggris, ini Manchester United, penuh dengan tekanan, apalagi situasi musim depan di mana banyak fans akan sangat mengharapkan Manchester United ini bisa lebih bagus, lebih meningkat, hasil lebih positif ya, baik itu permainan di atas lapangan maupun juga hasil. Ada semacam kayak kekeringan di musim ini, dan musim depan diharapkan ada ada guyuran air hujan dalam tanda kutip berupa hasil-hasil positif. Jadi ada tekanan yang tidak kecil untuk musim depan. Dan apakah pemain-pemain muda itu bisa menghadapi hal tersebut? Menurut gua di situ tantangannya. Nah, tapi gue juga melihat ya, bukan hanya terkait dengan pemain muda,
dengan karakternya. Nah, berbicara dengan karakter, gue juga menilai squad ini kekurangan karakter leadership menurut gue. Berbicara tentang leadership, yes, ada kapten Bruno Fernandes. Di belakang ada juga pemain yang dipuji oleh Ruben Amorim memiliki leadership yang bagus. Harry Maguire, Lisandro Martinez ya, fighting spiritnya bagus. Matthijs de Ligt, ini juga merupakan sosok kapten yang memiliki pengalaman ya. Di Ajax dia menjadi kapten dalam usia muda. Dia membuktikan ketangguhannya di tim-tim besar di Eropa. Bayern Munchen, sebelumnya di Juventus juga, dan sekarang di Manchester United. Tapi gue menilai masih kurang pilar-pilar karakter-karakter yang memiliki leadership yang kuat di Manchester United. Dan bisa jadi ini juga akan menjadi pemain yang didatangkan di musim panas nanti. Pemain yang memiliki pengalaman, memiliki karakter yang kuat, memiliki sisi leadership yang juga kuat. Sebenarnya di skuad Manchester United kali ini ada seorang Casemiro yang menurut gue punya profil seperti itu. Namun sayangnya di atas lapangan kemampuan bermain teknis dari Casemiro ini menurun. Sudah menurun dan cukup drastis menurut gue. Ditambah lagi fakta kayaknya tidak cocok dengan sistem dari Ruben Amorim. Nah, bagaimana dengan musim panas nanti? Menurut gue ada peluang Manchester United juga akan mendatangkan pemain seperti ini. Pemain senior, punya pengalaman, karakter kuat, bisa menjadi salah satu pilar leadership di squad Manchester United. Tapi dari sisi kualitas, pemain ini masih bisa bermain di kapasitas yang tinggi, setidaknya untuk 2-3 tahun ke depan. Menurut gue seperti itu. Dan apakah ini akan menjadi pemain premium? Bisa jadi menurut gue. Karena biasanya pemain dengan pengalaman tinggi, leadership bagus, karakter kuat, punya pengalaman dan juga karakter sebagai pemenang, wah ini komplit. Dan juga kemampuan teknis yang masih oke, setidaknya 2-3 tahun ke depan. Ya, biasanya ini pemain yang pemain yang bagus lah, pemain premium gitu. Cuman tantangannya ya jangan sampai mengulangi apa yang dilakukan dengan Casemiro menurut gue. Membayar transfer terlalu tinggi, menyulitkan situasi PSR, dan juga gaji yang terlampau tinggi. Dan ini akan menjadi tantangan bagi manajemen Manchester United untuk mendatangkan pemain seperti itu ya, profil seperti itu di musim panas nanti. Mengenai dengan siapa, gue belum bisa bilang. Gue juga masih terus mencari informasi dan juga kabar-kabarnya ya. Sejauh ini menurut gue masih lebih banyak rumor yang berkembang. Mungkin kalau ada yang mendekati, yaitu adalah Quenda dari Sporting Lisbon. Tapi itu masuk ke profil pemain muda, potensi tinggi ya kan, dan masuk juga kan di situ. Mungkin ada harga nih, karena harga yang diminta oleh Sporting nampaknya terlalu tinggi, tapi mungkin ada pembahasan di sana. Tapi kalau gue tanya ke Sobat Football United nih, terutama untuk pemain senior tadi itu yang punya karakter tinggi, kualitas bagus, kepemimpinan oke, punya pengalaman sebagai juara, dengan harga mungkin yang tidak setinggi ketika Casemiro didatangkan, tapi masih bisa memiliki kontribusi yang positif di Manchester United setidaknya 2-3 musim ke depan. Siapa kira-kira nih menurut Sobat Football United? Gue ingin tanya, bisa drop di kolom komen. Terserah mau posisi tengah, depan, belakang, tadi sudah dibahas ya, beberapa posisi itu sangat mungkin. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.